Halo Sobat Eagles, selamat datang di channel Pocket Talks. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, karena kita tahu belakangan ini cuacanya sangat ekstrim banget di luar sana. Nah, penasaran dengan topik apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tetap update dengan video-video terbaru dari Pocket Talks. Pocket Talks apa sih? Pocket Talks itu adalah channel yang membahas tentang edukasi dan informasi tentang hukum. Oke, penasaran nggak kita akan membahas apa kali ini? Nah, kali ini kita akan membahas tentang perlindungan konsumen. Itu telah hadir di samping saya, yaitu Bapak Fritz Marcel Adu, SHMH, yang akan menjelaskan lebih lanjut dan lebih detail mengenai apa sih itu perlindungan konsumen. Nah, Pak Fritz, selamat datang Pak Fritz di channel kita. Terima kasih telah waktunya untuk bersedia. Terima kasih juga atas undangannya. Siap. Oke, Pak Fritz. Siap. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perlindungan konsumen, Pak. Nah, saya mau tanya nih Pak, kira-kira nih Pak, apa sih pengertian dari perlindungan konsumen? Boleh dijelaskan, Pak Fritz? Baik, Pak Host. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, perlindungan konsumen itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Arti undang-undang itu dibuat untuk melindungi para pihak. Pelaku usaha dan konsumen ya Pak ya? Berarti konsumen. kedua belah pihak ini ini oleh undang-undang dilindungi oleh undang-undang. Jadi baik itu terkait dengan harga, terkait itu bagaimana penjual dan pembeli saling bertransaksi, itu semua diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu. Artinya bahwa perlindungan hukum konsumen itu sangat penting. Oke. Sangat penting untuk kedua belah pihak atau dalam kegiatan transaksi ya. Oke. Transaksi barang ataupun jasa ya Pak ya? Ya, jual beli. Oke. Artinya transaksi jual beli. Jadi ada antara penjual itu pun dilindungi oleh undang-undang dan pembeli pun diatur oleh undang-undang. Jadi semua itu adanya hukum ini juga pembeli mendapat hak barang yang sesuai dengan pemberitahuan yang sebelumnya satu barang atau sesuai dengan yang dijanjikan. Itu jadi undang-undang ini mengatur tentang kedua belah pihak yang terkait di dalamnya. Berarti secara garis besar dengan adanya hukum perlindungan konsumen ini bisa menjaga konsumen dan pelaku usaha juga dalam segi keamanan dan mencegah terjadinya kerugian kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini sama-sama dilindungi oleh undang-undang dan sama-sama punya hak yang sama untuk menjelaskan bagaimana supaya antara kedua belah pihak itu sama-sama mempunyai hak hukum yang sama diatur di Undang-Undang Nomor 8. Berarti kalau misalnya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini Pak, berarti secara garis besar konsumen selaku pembeli barang ataupun jasa dari pelaku usaha, dia mendapatkan perlindungan hukum ya Pak. Jadi kalau misalnya dia melakukan transaksi nih Pak dengan pelaku usaha, misalnya mau pembelian barang A nih Pak, tapi ternyata yang datang ini nggak sesuai Pak, spesifikasinya, kuantitinya, dan segala macam. Nah, dari sana berarti konsumen ini bisa dong ya Pak, istilahnya mengajukan keberatan ke pelaku usaha. Ya, artinya bahwa dengan adanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan spek kan ya. Pasti kan di situ kan ada hak-hak yang dikenal, ada 4 dasar hak konsumen yang dilindungi, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan. Artinya bahwa barang ini aman nggak sampai ke tujuan. Ya, jangan sampai ada kerusakan, proses pengiriman itu kan apa sesuai apa tidak dengan apa yang sudah ditransaksikan sesuai sebelum kita kan pesan barang nih kan ya. Takutnya pas datang pas jong, tahunya barangnya kosong ya kan, betul. Jadi ini harus ada dilindungi oleh undang-undang, itu hak dilindungi Pak. Hak dilindungi yaitu hak yang mendapat keamanan untuk mendapatkan informasi, untuk memilih juga itu hak juga, dan hak juga didengar gitu loh. Jadi semua punya hak yang sama. Ketika nanti barang yang dikirim ternyata tidak sesuai, maka pembeli juga punya hak untuk melanjutkan persoalan ini ke ranah hukum. Contoh, ya mungkin dia tidak puas, terus sudah ada komunikasi dengan penjual. Ternyata penjual juga dia merasa bahwa dia kirim barang yang benar, ternyata barang yang dikirim tidak sesuai, maka ini juga ada pelanggaran hukum di situ, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini Pak.
Oh, oke. Berarti Pak, seorang konsumen itu misalnya dia membeli barang, terus ternyata dari pelaku usaha itu melakukan uang prestasi ya, istilahnya tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen, maka konsumen ini bisa mengajukan gugatan ya Pak ya? Baik, jadi gini Pak ya, prosesnya jadi intinya bahwa apa saja dasar hukum perlindungan konsumen kan lebih spesifiknya ya. Jadi kemungkinan besar dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu ada diatur dalam pasal 5, itu juga terkait dengan hak-hak yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Terus ada pasal 21 dan ayat 1, ada pasal 27 dan pasal 33 undang-undang itu. Jadi semua Undang-Undang Dasar 1945 itu juga diatur semua di situ. Jadi konsumen ini juga ada di dalam Undang-Undang Dasar kita juga. Ya siap. Jadi itu semua sudah diatur di negara kita. Jadi tinggal sebenarnya undang-undang ini semua juga punya arti, dan siapa sih kalau memang pelaku usaha ini melanggar contohnya ya ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 dan 12 dan 13 itu, dan 14, 16 dan 17 itu juga bisa dipidana Pak. Dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun. Ya. Terus didenda minimal itu 500 juta ya. Ya, 500 juta. Jadi itu yang dikenakan oleh para pelanggar undang-undang ini. Jadi ada sanksi pidananya di situ, dan sanksi yang didenda juga ada semua di situ. Dan pidana 2 tahun Pak dari pelanggaran undang-undang ini. Siap. Berarti dari pasal terkait dasar hukum semua sudah jelas ya? Sudah diatur semua di undang-undang ini, dan sebenarnya semua sudah konsumen benar-benar negara mengatur undang-undang ini tujuan supaya semua dilindungi, konsumen dilindungi semuanya. Jadi baik penjual dan pembeli itu sudah dilindungi. Jadi tidak ada alasan untuk contohnya orang mau beli kucing dalam karung, itu ada kucing apa tidak kan gitu. Jadi itu prosesnya semua sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kita tinggal menetaati apa tidak. Kalau tidak menetaati ya pasal yang dikenakan itu. Ya pasal 11 dan 17 sampai 17 itu mengatur tentang, dan dendanya jelas sekali. Undang-undang itu jelas sekali mengatur itu. Siapa? Pak, menurut Pak Fris sendiri Pak, pandangan pribadi dari Pak Fris. Sebenarnya dari masyarakat kita sendiri sebenarnya mereka tuh udah aware belum sih tentang sebenarnya ada loh yang undang-undang yang bakal ngelindungin kalian selaku konsumen. Menurut pandangan Pak Fris sendiri gimana Pak? Kira-kira masyarakat kita tuh udah aware belum? Sebenarnya punya hak gitu. Misalnya kan ada aja tuh, misalnya dia pesan barang online nih Pak, pesannya A, datangnya B. Tapi daripada ribet ya udahlah, males lah urusin gitu. Nah ini kan prosesnya masyarakat ini aware apa tidaknya itu kembali ke masyarakat yang harus mempelajari tentang undang-undangnya juga. Jadi contohnya ini para pelaku usaha ini juga bisa juga tidak mengirim barang sesuai dengan itu. Nah pembeli punya hak itu, bisa mengajukan gugatan dan bisa melakukan upaya penyelesaian sengketa itu melalui yang namanya Badan Penyelesaian Sengketa Pak. Ini lembaga dari pemerintah Pak. Jadi ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu yang dinaungi oleh pemerintah. Nah itulah kita bisa mengadukan itu ke pihak mereka untuk menyelesaikan ini. Nah itulah tujuannya pemerintah ini sudah membuat undang-undangnya, badannya juga dibentuk supaya ketika nanti ada persoalan konsumen pun masih bisa mengajukan itu ke pihak BPSK ya, BPSK namanya itu. Jadi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pak. Siap. Pak, misalnya Pak, dari kedua belah pihak nih Pak, dari pihak konsumen dan pihak pelaku usaha nih, udah coba di mediasi nih Pak, di BPSK ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tapi tidak menemukan jalan keluar nih Pak. Kira-kira langkah berikutnya seperti apa Pak? Ya sesuai dengan perintah undang-undang diselesaikan melalui peradilan umum sesuai domisili setempat. Ya, di dalam sengketa terjadi, para pihak tidak memenuhi kesepakatan, ya mau tidak mau harus melalui peradilan umum. Ya itu bisa melalui pengadilan umum. Ya, yang mengatur yang di mana kedua belah pihak berada, terutama itu diselesaikan peradilan umum. Nah di situ baru kita dapat keadilan yang sebenarnya. Pak, ini peradilan umum sesuai domisili dari yang konsumen pembeli atau dari tempat pelaku usaha? Misalnya pelaku usahanya ada di Medan nih Pak, misalnya. Ya, karena tapi konsumen di Jakarta. Ya, di Jakarta. Nah kalau seandainya kejadiannya ada di Jakarta, contohnya pembelinya ada di
Jakarta. Ya. Penjualnya ada di Usahanya, pelaku usahanya di Medan. Maka gugatan ini akan ke pengadilan negeri Medan. Oh. Karena posisinya dia sebagai tergugat. Oh. Ya. Nah, kalau penggugat itu bisa domisili di mana saja. Nah, tinggal kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya ya. Jika persoalan itu muncul, maka ada perjanjian sebelumnya dan diselesaikan di pengadilan mana, baru itu dilakukan di pengadilan setempat sesuai dengan perjanjian. Tapi kalau ini persoalannya ada dilakukan, ada penjualnya di Medan, sedangkan pembelinya di Jakarta, dan pembeli merasa tidak puas, dia kan melalui proses peradilan umum, melalui pengadilan, maka ini harus digugat di pengadilan Medan. Itu Pak. Oh, gitu, berarti benar-benar. Jadi kalau posisinya keberadaan tergugatnya di mana? Kalau ini posisikan penggugat dan tergugat. Nah, keberadaan tergugat itulah kalau di Medan ya kita harus menyelesaikan di Medan. Tidak bisa dilakukan di Jakarta. Oke, misalnya tergugat di Surabaya, di Surabaya. Di Bali. Berarti sesuai domisili dari tergugat. Domisili dari tergugat. Oke. Pak, kalau misalnya kita ngajuin laporan misalnya yang tergugatnya di Surabaya atau Medan, itu prosedurnya seperti apa Pak? Ya, kita sebenarnya lakukan upaya langkah-langkah hukum yaitu sebagai somasi dulu Pak. Oke. Jadi kita coba by phone dulu ya, pertama ya, by phone komunikasi bahwa barang kamu nih yang dikirim tidak sesuai nih. Tidak sesuai dengan spek dan tidak sesuai dengan order saya contohnya ya. Nah, bagaimana ini mau diselesaikan apa tidak? Nah, terus orangnya bilang, oh sudah selesai. Nah, ternyata prosesnya kan tidak seperti apa yang diinginkan. Nah, akhirnya kedua belah pihak tidak mendapatkan jalan tengah. Maka selesaikan harus lewat BPSK itu. Tapi ternyata di situ juga tidak mentok juga. Maka biasa kan ada rekomendasi nih dari BPSK. Nah, kalau tidak direkomendasikan, maka salah satu pihak masih belum ini, dia lakukan upaya langkah hukum yaitu somasi dulu. Somasi yaitu surat peringatan kepada 1, 2, dan 3 kepada ini tergugat nih. Nah, artinya pelaku usaha nih. Yang melakukan pelanggaran kalau dia tidak melakukan itu, kita mengirim surat peringatan dulu, yaitu somasi 1, 2, dan 3. Nah, kalau tidak ada itikat baik, maka dasar itulah kita bawa ke ranah peradilan. Sebagai dasar. Berarti sebagai dasar untuk pelaporan juga disertakan juga bukti-buktinya juga ya Pak ya? Pasti Pak. Bukti transaksi nanti itu barangnya juga prosesnya ya, Pak, ya? nanti setelah itu kita somasiin, terus tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan, maka kita upaya gugatan. Nah, gugatan itu nanti proses berjalan sampai ke pembuktian surat dan pembuktian saksi. Gitu. Saksi yang melihat langsung barang yang dikirim, atau apa yang menjadi dasar mungkin divideokan, atau barang yang dikirimin tidak sesuai, itu nanti dibawalah ke pengadilan barang bukti itu, yang itulah yang nanti di peradilan yang memutuskan hasil daripada persoalan itu, permasalahan itu. Siap. Untuk UU Perlindungan Konsumen, ya. Kira-kira apa lagi sih Pak yang mencakup untuk UU Perlindungan Konsumen itu selain pembelian barang? Ada lagi nggak Pak? Kalau yang kategorinya seperti apa? Ya, jadi kalau kategori daripada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini ya mencakup tentang bagaimana konsumen sebagai pembeli yang dijamin oleh undang-undang. Dan kategori yang paling utama adalah bagaimana kita melaksanakan undang-undang ini, kedua belah pihak terjamin, itulah yang paling utama daripada kita semua yang aturan yang di undang-undang kita buat, tetapi kalau kita tidak melaksanakannya, percuma juga. Siap. Jadi menurut Pak Fris pribadi, UU Perlindungan Konsumen ini sangat penting ya Pak ya? Sangat berguna, karena kedua belah pihak terjamin ketika walaupun dia perusahaan besar, ya perusahaan kakap lah ya, artinya ada juga yang bilang perusahaan kelas kakap, terus ada perusahaan kelas paus. Nah, ini kedua belah pihak ini kan paus artinya besar banget yang notabene dia punya kekuasaan. Tetapi undang-undang ini memberikan ruang untuk kita sebagai pembeli pegangan untuk kita bisa terapkan, kita bisa wujud nyatakan bahwa kalau sebagai konsumen kita punya hak gitu. Iya, kita punya hak gitu. Jadi kita diberikan satu undang-undang ini untuk mengcover kepentingan kita, hak kita.
Jadi garis besar bahwa undang-undang ini sangat membantu kita, sangat menolong kita sebagai pembeli dan sangat menolong kita sebagai pembeli juga, penjual, karena semua diatur. Gitu. Kedua belah pihak haknya semua terlayani di situ. Siap. Oke, Sobat Eagles, gimana pembahasan kita kali ini? Yaitu tentang UU Perlindungan Konsumen. Tadi sudah dijelaskan secara garis besar dan lebih detail juga dengan Pak Fritz masalah kalau ternyata itu undang-undang perlindungan konsumen itu sangat penting, baik untuk konsumen ataupun juga sebagai pelaku usaha, di mana undang-undang perlindungan konsumen ini melindungi dari segala aspek dalam bertransaksi maupun transaksi barang ataupun jasa. Nah, Sobat Eagles, jika kalian ada pertanyaan, boleh komen di bawah ini, biar kita nanti bisa bahas di video kita berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk update video-video terbaru kita. Oke Sobat Eagles, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.